pada kinerja keuangan PT Mayora Indah tahun 2021 sampai 2025. Untuk pendahuluan yaitu Business Intelligence atau BI merupakan proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada penelitian ini digunakan aplikasi Microsoft Power BI untuk mengolah data kinerja PT Mayora Indah menjadi visualisasi dashboard interaktif. Tujuan implementasi ini adalah menganalisis kinerja perusahaan, yang kedua memantau penjualan setiap tahun, dan untuk yang ketiga mengukur profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu persiapan dataset. Persiapan dataset. Tahap pertama adalah menyiapkan dataset yang akan digunakan. Dataset disimpan dalam format Microsoft Excel. Tujuan tahap ini adalah agar data dapat diproses lebih lanjut pada Power Query Editor. Data cleaning menggunakan Power Query. Proses data cleaning, langkah-langkahnya yaitu menghapus data kosong. Bisa dimulai melalui Home, Remove Rows, dan Remove Blank Rows. Untuk yang kedua yaitu menghapus data duplikat, ada Home, Remove Rows, dan Remove Duplicate. Untuk yang ketiga yaitu ada mengubah tipe data. Untuk tahun diubah menjadi whole number, untuk penjualan diubah jadi decimal number, dan untuk laba bersih diubah menjadi decimal number juga. Total aset diubah menjadi decimal number. Untuk yang keempat yaitu click, close, dan apply. Data kemudian masuk ke model Power BI. Pembuatan measure DAX. Measure DAX utama. DAX atau Data Analysis Expression digunakan untuk melakukan perhitungan analisis bisnis. Untuk yang pertama, perhitungan total penjualan menggunakan rumus DAX, yaitu total penjualan sama dengan sum fact finance dibagi penjualan, sesuai dengan gambar yang tertera di sini. Dan untuk yang kedua yaitu ada measure DAX GPM, Gross Profit Margin atau GPM menggunakan rumus GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Untuk target GPM yaitu di 2021 mendapatkan hasil 25%, 2022 mendapatkan hasil 22%, 2023 mendapatkan hasil 27%, 2024 mendapatkan hasil di 23%, dan untuk yang kelima ada di 2025 mendapatkan hasil 22%. Perhitungan rata-ratanya 25 ditambah 22 ditambah 27 ditambah 23 dan ditambah 22 dibagi 5 sama dengan 23,8%. Kita bulatkan menjadi 24%. Measure DAX target GPM-nya menggunakan rumus divide dalam kurung 24 dibagi 100. Menggunakan rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Untuk target NPM menghasilkan nilai di tahun 2021 yaitu 4%, tahun 2022 yaitu 6%, tahun 2023 mendapatkan hasil 10%, dan tahun 2024 mendapatkan hasil 9%, 2025 mendapatkan hasil 8%. Perhitungan rata-rata 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 8 dibagi 5 sama dengan 7,4%. Kita bulatkan menjadi di angka 7%. Dan untuk target NPM yaitu menggunakan rumus divide dalam kurung 7 dibagi 100. Untuk measure DAX yang ROA, Return on Asset atau ROA, menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%, mendapatkan hasil di tahun 2021 senilai 6%, 2022 mendapatkan hasil 9%, 2023 mendapatkan hasil 14%, 2024 10%, 2025 yaitu 9%.
Perhitungan rata-rata 6 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 9 bagi 5 sama dengan 9,6%. Kita bulatkan menjadi 10%, dan untuk di pengisian poin I bisa menggunakan divide 10 dibagi 100. Untuk pembuatan KPI card-nya, dari total penjualan, langkah-langkah di sini klik visualization, dan untuk yang kedua pilih card. Yang ketiga masukkan measure yang sudah dibuat tadi. KPI digunakan untuk menampilkan indikator usaha perusahaan. Jika menggunakan KPI visual, maka value-nya diisi dengan total penjualan, trend axis-nya diisi dengan tahun, dan target diisi dengan target penjualan menggunakan measure DAX yang telah dibuat tadi. Hasilnya menampilkan total penjualan perusahaan selama periode 2021 sampai 2025 sebagai indikator utama kinerja penjualan. Untuk KPI card GPM, jika menggunakan KPI visual, maka value diisi dengan rata-rata GPM, trend axis-nya diisi dengan tahun, targetnya diisi dengan target GPM menggunakan measure DAX yang telah dibuat. Hasilnya menampilkan tingkat laba total perusahaan terhadap penjualan, sehingga dapat diketahui kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas penjualan. Nah, untuk KPI card NPM menggunakan KPI visual, yaitu value diisi dengan rata-rata NPM, trend axis diisi dengan tahun, target NPM menggunakan measure DAX yang telah dibuat di awal. Hasilnya menampilkan tingkat laba bersih perusahaan terhadap penjualan, sehingga dapat diketahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Untuk KPI card ROA, di sini juga sama, value-nya diisi rata-rata ROA, trend axis-nya tahun, targetnya menggunakan measure DAX yang telah dibuat. Hasilnya menampilkan efektivitas penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi pemanfaatan aset perusahaan. Dan yang kedua, masukkan kategori isi dengan tahun, Y-axis pertumbuhan penjualan. Keterangannya, kategori digunakan untuk data berdasarkan tahun, dan Y-axis menampilkan jumlah pertumbuhan penjualan. Hasilnya menampilkan perubahan nilai pertumbuhan penjualan secara bertahap. Untuk pertumbuhan laba bersih menggunakan grafik stack volume chart. Untuk langkah membuatnya yaitu pilih visual stack volume chart, masukkan X-axis diisi dengan tahun, Y-axis diisi dengan laba bersih, dan untuk legend diisi dengan pertumbuhan tahun, Y-axis diisi dengan pasar geografis. Untuk X-axis digunakan untuk menampilkan data berdasarkan tahun, Y-axis digunakan untuk menampilkan total penjualan, dan untuk legend di sini digunakan untuk membedakan warna di setiap wilayah. Untuk hasil, grafik menunjukkan kontribusi penjualan tiap wilayah dari tahun 2021 sampai 2025, sehingga dapat diketahui wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar dan terkecil. Untuk pendapatan per kategori produk, yaitu stack bar chart. Untuk langkahnya, yang pertama pilih visual stack bar chart, masukkan nilai X-axis yaitu diisi dengan tahun, Y-axis diisi dengan pendapatan produk. Untuk keterangan, X-axis digunakan menampilkan data berdasarkan tahun, Y-axis digunakan untuk menampilkan jumlah pendapatan produk. Hasilnya, grafik menunjukkan kategori dengan pendapatan tertinggi dan terendah, sehingga mempermudah analisa performa penjualan produknya. Untuk desain dashboard hasilnya seperti ini. Kesimpulannya, implementasi Power BI telah berhasil mengubah data keuangan yang bersifat statis menjadi dashboard interaktif. Hal ini meminimalisir keterlambatan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Melalui proses tahapan ekstrak, transform, dan load atau ETL di Power Query, perusahaan mampu melakukan standarisasi data secara otomatis.
Ini secara signifikan dapat mengurangi potensi kesalahan manusia atau human error dan waktu yang dihabiskan untuk mengolah data manual. Untuk dashboard ini berfungsi sebagai alat bantu strategis bagi manajemen untuk memahami kinerja penjualan periode 2021 sampai 2025 serta memproyeksikan target performa di masa depan dengan lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Ya.